bagaimana komentar Pak Prabowo setelah Wilfried Soik dibebaskan dari segala tuntutan hukum? Ya, tentunya kita bersyukur ya, dan kita gembira. Ini perjuangan yang cukup panjang ya, udah hampir 2 tahun ya saya terlibat sendiri. Jadi ya kita bersyukur, kita lega, dan mudah-mudahan tinggal beberapa langkah lagi kita bisa bawa pulang kembali. Sebenarnya keputusan dari jaksa penuntut umum untuk mencabut gugatan sudah diduga sebelumnya atau memang baru tadi? Kita baru yakin tadi pagi. Ya, kemarin saya diberitahu sore bahwa ada sidang, dan diharapkan saya hadir oleh lawyer kita. Saya tanya, bagaimana kira-kira ini keputusannya bagus atau tidak, kan begitu? Atau masih ditunda lagi atau lama lagi? Tapi beliau bilang, beliau kok optimis ya, dan tapi beliau belum yakin. Pagi-pagi kita baru datang di pengadilan, dan sebelum mulai kita sudah dengar bahwa jaksa akan mencabut. Jadi di situ kita baru tahu, baru yakin gitu. Kenapa Pak jaksa penuntut umum mencabut gugatan tersebut? Ya, itu lawyer saya itu Dewawa ini. Ini ya, setebel ini. Jadi saya kira case yang dibuat oleh lawyer kita sangat kuat. Jadi akhirnya setebel ini. Jadi saya kira argumen hukum, dan yang paling menentukan, Wilfried sendiri pada saat kejadian berada di bawah umur. Jadi dari segi hukum Malaysia sebetulnya memang harus dibebaskan. Pak, kasus ini sendiri cukup menarik. Mengapa Bapak, motivasi apa Bapak bela Wilfried Soik sendiri? Ya, banyak orang tidak tahu ya, saya sudah sebetulnya lama membantu TKI dari Timur Tengah, terutama dari Yordan. Udah berapa tahun, beberapa ratus yang kita bantu. Saya lobby dengan teman-teman, kawan saya di beberapa negara Timur Tengah, dan kita berhasil ya di situ juga. Nah, waktu kejadian Wilfried Soik ini, saya diminta tolong beberapa aktivis tenaga kerja di Indonesia dan beberapa wartawan dan tokoh-tokoh dari Nusa Tenggara Timur minta tolong saya. Ya, saya bilang tentu saja. Orang diminta tolong ya, dan saya punya banyak kawan di Malaysia. Akhirnya saya dapatkan lawyer ini, Pak Tan Sri Syafiee, yang juga kawan saya. Alhamdulillah beliau sangat handal, sangat hebat. Ketika persidangan dulu di Kelantan, Kota Baru, Bapak menyatakan bahwa siap membantu tenaga kerja lainnya yang hampir serupa dengan kasusnya seperti Wilfried Soik. Sekarang Pak Wilfried sudah bebas. Apakah Bapak bersedia Pak akan membantu TKI-TKI yang lain yang punya nasib serupa? Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu, kita bisa bantu. Ya, saya merasa itu kehormatan dan kewajiban. Ya, itu memang mungkin saya dididik seperti itu ya oleh orang tua saya. Jadi kalau bisa bantu, kita wajib membantu. Kalau kita mampu dari segi kondisi keadaan, dari segi jaringan. Ya, mungkin di Malaysia saya banyak kawan, di beberapa negara Timur Tengah saya banyak kawan, tapi mungkin di negara Rusia saya mungkin kurang jaringan ya. Jadi itu masalahnya masalah kondisi dan kemampuan ya. Kalau saya pada saat itu pada saat diminta saya mampu, saya tentunya wajib membantu. Jadi saya kira itu, saya waktu itu diminta tolong, dan saya kebetulan punya banyak kawan di Malaysia, jadi saya merasa kewajiban ya,
merasa kehormatan untuk bisa membantu sesama warga negara yang sedang dalam keadaan yang susah. Bapak sendiri ada semacam saran bagi pemerintah sendiri untuk perbaikan-kah atau mungkin juga peningkatan-kah untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia yang memiliki masalah hukum di luar negeri? Ya, saya kira itu kewajiban pemerintah. Tapi saya mau jawab tadi yang Anda tanya tentang tuduhan itu loh. Anda tanya, gua diterusin. Tapi sebenarnya Pak, Di ini ya, masalah tuduhan itu ada memang kecenderungan di setiap masyarakat Indonesia. Salah satu yang paling utama adalah selalu berpikir negatif dan buruk sangka ya. Jadi saya sudah sering menghadapi tuduhan macam-macam ya, mau kudeta lah, mau inilah dan sebagainya lah. Ini tuduhan yang menurut saya kerdil, saya tidak tanggapi. Yang penting adalah ada warga negara Indonesia dalam keadaan susah. Kalau kita terlambat waktu itu, dia sudah tidak ada, dia sudah digantung. Ingat, dia sudah dijatuhkan hukuman mati. Kita juga waktu diminta tolong, kita nggak ngerti kondisinya gitu loh. Saya tidak tahu dia mana, dia di penjara. Jadi teman-teman saya yang cari, teman-teman saya di Malaysia cari, ketemu di penjara Kelantan. Dan waktu kita datang, kita baru tahu 2 minggu lagi sudah mau vonis jatuh dan dia sudah dinyatakan salah. Tinggal vonis hukuman mati itu ya. Jadi kalau terlambat mungkin kita terlambat 3 minggu aja. Mungkin Wilfrida hari ini sudah nggak ada. Jadi kita ingin menyelamatkan nyawa salah satu warga negara kita, anak orang miskin dari tempat yang susah, sedang mencari sesuap nasi di tempat yang jauh dari keluarganya, yang sebetulnya tidak bersalah gitu. Jadi ini kehormatan ya. Jadi ini saya menjawab itu tuduhan bahwa saya mencari keuntungan. Terus terang aja, kalau saya cari keuntungan, untuk apa saya bolak-balik ke sini terus? Ya kan, ini bagi saya sudah menjadi semacam apa ya? Semacam kewajiban dan kehormatan gitu. Ini mungkin yang terakhir Pak, mengenai apa nanti yang akan Bapak lakukan terhadap mungkin ada saran sebaliknya tadi saya pertanyakan kembali Pak kepada pemerintah. Ya, ini memang sulit ya, karena kita punya tenaga kerja yang sangat banyak di luar negeri, di Malaysia. Di Malaysia mungkin yang legal saja mungkin lebih dari 1 juta. Ya. Mungkin yang ilegal saya dengar sudah sampai lebih dari 2 juta ya. Belum di Timur Tengah dan sebagainya. Jadi memang tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk memberi pelayanan yang baik ya. Kita harus mungkin mencari sistem yang lebih canggih ya, lebih menyeluruh untuk membantu mereka ya.